Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Astro Science. Smart Astro Science mengajak Anda mengenal dan memahami semesta alam untuk hidup yang lebih arif. Bersama Gunadi W. Wijaya, Astrolog Indonesia. Anda pasti banyak mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa kita harus berpikir positif ya, kemudian membagikan energi positif buat sesama, buat sekeliling kita dan juga buat alam semesta. Pertanyaannya, energi positif itu di mana, bentuknya seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini karena ternyata belum banyak kita yang benar-benar tahu dan paham apa itu sebenarnya energi positif. Diungkapkannya, diucapkannya mudah, tapi dalam pelaksanaannya nanti kita akan tanyakan kepada pakarnya ya. Selamat malam Smart Listener, Anda tengah menyimak Smart Astro Science. Saya Nurlija menemani Mas Gunadi Wijaya. Selamat malam Mas Gun. Malam Mbak Ola, malam juga Smart Listener di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta, di mana kota kita berada. Iya. Nah, kalau Anda menyaksikan kami ya, tengah berusaha untuk live di YouTube, Anda bisa melihat background dari Mas Gunadi ya. Di belakangnya itu, ini informasi berkaitan dengan Indonesia Economy Outlook yang diperpanjang early bird-nya ya. Masih ada waktu sampai dengan besok 1 sampai dengan 3 Februari. Ayo dimanfaatkan kesempatannya. Karena di tanggal 9 dan 10 Februari kami akan mengadakan Economic Indonesia Outlook 2021 berdasarkan dengan bagaimana catatannya dengan atau kaitannya dengan tahun kerbau logam yang nanti akan dibawakan oleh Mas Gunadi juga. Kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak James tadi pagi ya, Mas Gun, beliau mengatakan, Pak James mengatakan bayangin ya, cuman beli kopi 20.000 bisa dapat pencerahan pembelajaran dari 8 narasumber. Itu sih gila, murah bener, sangat terjangkau. Jadi nggak tahu lagi deh kalau sampai nggak mau belajar ya dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, seperti itu disampaikan tadi pagi oleh Pak James. Silakan buat Anda yang mau mendaftar, kami informasikan dulu sedikit sebelum kita mulai ke 0822 1127 7768. Itu nomor WhatsApp untuk nanti Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. 0822 1127 7768. Mas Gun, kan kalau saya pernah ingat Mas Gun ini pernah menyampaikan bahwa akan ada pergantian tahun ya, dan kayaknya kalau nggak salah catatannya besok itu tuh sudah tahun yang baru. Nah, apakah di tahun yang baru ini akan jauh lebih positif dibandingkan tahun yang kemarin? Mungkin sekilas saja, sekilas. Jangan semuanya dibukain, karena nanti kalau dibukain semuanya tanggal 9-10 kita udah kehabisan. Nah, gimana Mas Gun? Silakan. Oke Mbak. Jadi kan kalau tanggal 12 itu kan adalah Hari Raya Imlek. Di mana Hari Raya Imlek itu dihitung adalah awal tahun baru. Kenapa? Karena Hari Raya Imlek itu menggunakan menggunakan kalender bulan. Menggunakan kalender bulan adalah tanggal 12 itu awal musim semi. Sementara kalau kita menggunakan perhitungan astrologi, jadi kalau awal Imlek itu adalah kebudayaan, perhitungan astrologi, Mbak, kalau yang selalu saya tanya, tanggal lahirnya apa, dari situ kita tahu sionya. Ini saya menggunakan, bukan saya, tercipta dulu menggunakan kalender matahari. Kayak kita Gregorian, melihat kalender matahari, bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, besok itu sudah masuk ke tahun kerbau. Tepatnya jam 22:45 menit. Jadi besok sudah masuk tahun kerbau. Malam ini adalah malam terakhir di tahun tikus logam. Mulai besok kita akan memasuki tahun kerbau logam. Nah, jadi hari ini adalah terakhir tikus logam, besok sudah kerbau logam. Betul, besok jam 22:45 Mbak. Jadi besok itu adalah benar-benar perpindahan tahun barunya.
Nah, secara astrologi kenapa disebut adalah sio, sionya adalah sio kerbau? Karena Jupiter, planet yang paling besar di tata surya di luar matahari, masuk ke dalam rasi kerbau. Nah, dianggap Jupiter itu adalah penguasa baru. Kalau penguasa baru, gitu loh, otomatis aturannya kan akan baru. Ya. Apakah dia akan melanjutkan peraturan penguasa lama atau dia mau ngikutin punya gaya baru? Kalau minggu depan kita berbicara tentang Menteri Keuangan kita adalah Sri Mulyani, kalau diganti sama Mbak Ola, pasti Mbak Ola punya peraturan yang berbeda kan gitu, Mbak? Iya. Jadi karena sekarang ini Menteri Keuangan kita adalah Sri Mulyani, ya kita berpijak kepada peraturan Sri Mulyani. Okay. Kalau presiden kita adalah Jokowi, ya kita semua arah pijakannya adalah Presiden Jokowi. Kalau diganti sama Mbak Ola, ya pasti kan peraturannya berbeda, Mbak. Nah, malam besok, energi ini sudah berganti. Jadi seolah-olah kita sudah punya di alam semesta ini CEO baru. Oke. Jadi tanggal 10, ganti penguasa ya, ganti penguasa. Pimpinan lah kira-kira seperti itu ya. Karena tadi berdasarkan perputaran planet tadi, Mas Gun, kalau disebut kerbau logam, apa karena memang unsur Jupiter ini, planet Jupiter ini adalah logam? Bukan, planet Jupiter bukan logam, tapi Jupiternya penguasa. Dia masuklah ke dalam zodiak kerbau. Ya kan? So kita besok mulai punya pemimpin baru yang kita akan buka nanti tanggal 10 Februari ini. Peraturan penguasa baru ini apa? Dengan peraturan penguasa baru, bagaimana ekonomi Indonesia? Wah, jadi penasaran bagaimana pengaruhnya terhadap kita? Ya. Betul kan? Makanya secara sekelumit, kan orang bilang tahun sio kerbau logam ini harus bekerja keras. Tapi bagaimana bekerja keras dengan positif? Bagaimana bekerja keras dengan smart? Betul dong? Makanya kita pakai nama Smart FM. Gimana kita bekerja dengan smart? Kita mesti punya spesifik targetnya. Kita mesti measurable. Betul kan? Kita mesti punya accountability. Betul dong? Kita mesti relevan. Keempat, kita mesti punya timetable, time bound. Kita tentukan waktunya. Sekarang penguasa baru berkuasa selama 1 tahun. Apa yang bisa saya lakukan selama 1 tahun ini sehingga energi saya sinkron, sinergi dengan alam semesta. Atau yang kita selalu ngomong, riding the dragon. Riding the dragon. Atau mestaku. Mestaku. Ternyata kita bilang dancing in the rain. Dancing in the rain. Ngucapinnya enak ya, tapi kan dalam pelaksanaannya itu yang nggak gampang ya. Ya teorinya gampang, pelaksanaannya. Nah, makanya kenapa sama kayak Pak James Gui bilang, berapa pakar kumpul itu beli secangkir kopi di Starbucks aja hanya ketelan lewat mulut, bas. Ini akan mendapatkan pengetahuan, akan mendapatkan motivasi. Salah satu yang saya bocorkan, tahun ini gitu loh, adalah tahun yang investasi leher ke atas, Mbak. Siapa yang berinvestasi leher ke atas, siapa yang menanamkan knowledge di dalam badan kepalanya dia, maka itu akan berbuah, alam akan membalas. Knowledge yang kita berikan adalah knowledge kelas dunia, motivator kelas dunia. Pak Tung Desem, Pak James Gui, Mas Pri, kan gitu loh. Pak Muhammad Khatib, wah, Sri Mulyani pun oke gitu loh. Begitu luar biasanya kan. Hanya dengan duduk di rumah, sembari secangkir kopi, kita akan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dalam 2 hari. Betul kan gitu loh. So, sama listener yang nggak ngikutin ini, ya sayang banget. Sayang banget gitu Mbak. Pengetahuan yang luar biasa, input bagaimana untuk menghadapi tahun kerbau logam ini, bisa hilang aja gitu loh. Ya, jadi kita mau melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita lagi menghadapi masa pandemi ini.
betul kan? Pemerintah juga harus benar-benar bekerja bagaimana bagaimana rakyatnya sejahtera, tetapi tetap aja bagaimana rakyatnya harus sehat. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu kan seolah-olah itu kepalanya pasti pusing 7 keliling, Mbak. Itu sama kayak emak-emak di rumah yang bapaknya nggak kasih duit belanja, tapi anaknya ada 10 yang mesti dikasih makan. Apa nggak pusing kepala itu emak-emak di dapur gitu, Mbak? Ya kan? Semua bahan baku naik, duit nggak ada, keadaan begini, anak sakit. Apa nggak sebagai Menteri Keuangan yang mengatur keuangan gitu loh, Indonesia ini pusing kepala? Apa bedanya gitu loh dengan mak-mak di dapur yang nggak dapat uang belanja? Skalanya dia cuma satu keluarga. Ibu Sri Mulyani skalanya adalah gitu loh. Skalanya adalah seluruh penduduk Indonesia 270 juta. Betul kan gitu loh. Bayangkan aja gitu loh. Mak-mak gitu yang ngatur duit untuk ngadepin punya anak 270 juta. Apa nggak pusing? Tahan sampai di situ. Tahan sampai di situ ya. Itu tadi menarik kalimatnya, analogi yang menarik sekali. Sri Mulyani kita anggap, kita jadikan, memang betul beliau adalah bendahara negara Indonesia. Bayangkan beliau bendahara ngurusin keuangan untuk memberi, mengelola, membantu 270 sekian orang, ya kan? Nah, sementara di dalam rumah tangga, ibu yang dikasih tanggung jawab ngurus 4 orang aja udah pusing, ya kan, kesel bawaannya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau begitu, kalau tadi Mas Gunanya sudah memberikan gambaran mengenai apa yang kita perlu pahami mengenai tahun baru Cina ini, bagaimana dengan energi yang positif itu? Karena banyak yang mengatakan modalnya adalah energi positif. Nah, kita bahas di sesi berikutnya ya Mas Gun ya. Semua listener, sabar sebentar, kami jeda sesaat. Tetaplah bersama kami, Smart Astro Science. Kembali Anda ikuti Smart Astro Science. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tanggal 9 dan 10 Februari mendatang. Kami akan membahas apa sih kaitannya tahun kerbau logam ya dengan berbagai industri, ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dan sebagainya. Nah, menarik tadi analoginya Smart Listener, Mas Gunandi mengatakan bahwa di pergantian tahun ini kan Jupiter nih ya, ceritanya yang menjadi penguasa baru ya di alam semesta ini. Kenapa sih disebut sebagai penguasa baru? Sedikit kita highlight ya, kita gali sebelum kita beralih membahas mengenai topik utama kita berkaitan dengan bagaimana membangkitkan energi positif. Mas Gun, bagaimana ceritanya sampai planet Jupiter ini gitu ya, kok ya bisa ada di rasi kerbau tadi? Mungkin secara sainsnya Mas Gunadi bisa jelaskan gitu, bagaimana ini perputaran planet-planet mengelilingi bumi begitu, dan ada fase di mana di satu titik si planet ini ya berada di rasi tertentu, dalam hal ini rasi kerbau. Silakan Mas Gunadi secara singkat. Oke. Kan selama ini kita tahu kan Mbak, bahwa bumi berputar mengelilingi matahari selama 1 tahun. Betul kan? Ya. Kita juga tahu bahwa Merkuri, Venus, tata surya kita berputar mengelilingi matahari gitu loh. Merkuri sekitar 88 hari. Venus itu sekitar 270-an hari, 280 hari, bumi 360 hari. Jupiter itu membutuhkan waktu 12 tahun berputar mengelilingi matahari. Nah, di luar tata surya kita, itulah konstelasi-konstelasi bintang, Mbak. Nah, di luar tata surya kita, itulah konstelasi-konstelasi bintang, di mana gitu loh, Jupiter gitu loh, di mana Jupiter itu berputar mengelilingi matahari selama 12 tahun. Oke? Nah, Jupiter berputar mengelilingi matahari selama 12 tahun, sementara di belakangnya gitu loh, itu adalah zodiak, zodiak. Saya coba share gitu loh. Tolong screen-nya minta tolong di-share, Mbak. Boleh, Mas Riko dibantu. Oke. Nah, tadi kan itu. Nah, jadi kalau saya ngomong share screen, nah misalnya ini adalah matahari kita, Mbak.
ini adalah matahari kita. Konstelasi-konstelasi di belakang ini adalah konstelasi zodiak. Jadi semestinya ini adalah konstelasi bintang-bintang di luar tata surya kita. Nah, matahari, bumi, tata surya kita tuh cuma ada di sini, ya kan? Dengan pusatnya sebagai matahari, ya kan? Nah, kita mengambil Jupiter sebagai titik reference, Mbak. Karena Jupiter berputar mengelilingi matahari selama 12 tahun. Nah, saya misalnya mulai tahun 2019, buminya ada di sini, di belakang ini gitu loh. Ini adalah konstelasi babi. Makanya disebut tahun babi. Ya kan? Berikutnya karena Jupiter berputar di setiap zodiak ini 1 tahun gitu loh. Berikutnya lagi Jupiter ada di tahun tikus. Makanya disebut tikus. Nah, tahun 2020, tahun 2021 Jupiternya berputar lagi ada di tahun kerbau. Makanya disebutlah penguasa tahun ini gitu loh, penguasanya Jupiter memasuki tahun kerbau. Seolah-olah kita berganti pemimpin. Tahun depan akan ada Jupiternya di rasi Macan. Macan akan mendapatkan pemimpin baru. Nah, jadi tahun ini pemimpin ini apa konstelasi bintang-bintang kerbau ini, sio kerbau ini diaktifkan oleh Jupiter. Nah, peraturan-peraturan yang terjadi, apa yang akan terjadi terhadap perubahan terhadap energi. Kenapa Jupiter diambil juga? Satu, karena 12 tahun. Kemudian Jupiter ini luasnya kira-kira 12 kali bumi diameternya, Mbak. Kalau diameter bumi ini 4.500 kilo, 44.500 kilo, Jupiter ini diameternya kira-kira 70.000 kilo. Nanti kalau kita ngomong, bayangin aja, Mbak Ola yang slim, yang cantik, di sebelahnya ada perempuan yang 11 kali lebih besar, lebih lebar, dan lebih tinggi dari Mbak Ola. Kira-kira kalau laki-laki atau perempuan di Mbak Ola yang 11 kali lebih lebar dan lebih tinggi gitu loh, nyenggol Mbak Ola jalan, kira-kira gimana? Nyenggol aja gitu loh, Mbak. Jalan aja deh, nggak usah nyenggol ya. Pasti kan energinya atau angin yang mungkin pada saat dia lewat itu berpengaruh ya, Mas Gun? Nah, itu yang terjadi. Jadi jalan aja, apalagi misalnya jalan di rumah papan di lantai 2. 11 kali gitu loh. Yang lebarnya lebih besar dari Mbak Ola, yang tingginya dari Mbak Ola. Jadi kalau Mbak Ola sekitar 1,6 meter gitu ya. Berarti ada yang seseorang di sebelah Mbak Ola yang tingginya 16 meter, Mbak. Kalau lebarnya Mbak Ola kita rata-rata 70 cm gitu ya. Kan baju kita kira-kira 70 cm. Ada di sebelah Mbak Ola yang lebarnya 7 meter. Jadi seorang di sebelah Mbak Ola yang lebarnya 7 meter, tingginya 16 meter berjalan di sebelah Mbak Ola. Kira-kira sekali dia langkah kaki, Mbak Ola gimana? Terpengaruh apa enggak? Kira-kira apa Mbak Ola kalau mau berantem, apa yang mau dipukul sama Mbak Ola dengan orang sebesar itu? Iya. Betul kan? Pasti dia mau akan pukul, mau pakai apapun buat dia seperti kayak digaruk-garuk gitu loh, Mbak. Tapi sekali telunjuknya kena kita, ya kita mungkin langsung masuk rumah sakit kali. Dia ngomong, itu kayak semut diinjek sama gajah. Ya, atau sama kayak kita lah, sama kayak kita nginjek semut. Apa yang terjadi? Betul. Kita nginjek semut aja deh, Mbak. Nah, bisa kebayang gitu, Mas. Jadi kita bilang, dengan besok ini adalah tahun kerbau, Jupiter ada di posisi ini, akan mengaktifkan semua. Pola energi ini berbeda, Mbak. Nah, kita ngomong seolah-olah penguasa baru datang. Penguasa baru datang pasti mempunyai peraturan baru. Kalau kita bisa sinergi dengan peraturannya, makanya kita bisa selamat. Itu yang disebut, waduh, sio saya tahun ini bagus nggak? Hoki saya tahun ini bagus nggak? Sadar atau tidak sadar, kita pengen tahu setiap pergantian tahun baru, kita mengharapkan hoki yang bagus. Kita mengharapkan hasil yang positif. Sadar atau tidak sadar, Mbak? Betul kan? Pertanyaannya, bagaimana kita membangkitkan energi positif tersebut?
di Baik. dalam diri Mas kita. Gun, ya, ini yang akan kita gali lebih dalam soal membangkitkan energi positif. Mungkin secara detailnya dari sudut pandang astroscience, apa yang dimaksud dengan energi positif itu? Kok kita jadi kayak bicara tentang kelistrikan gitu loh kalau bicara tentang energi nih Mas Gun. Silakan Mas Gun. Oke, kalau kita berbicara tentang energi positif itu kan semestinya itu ada term gitu loh Mbak, positif negatif. Hanyalah kita membedakan saja positif atau negatif kan. Tapi konotasi yang terjadi di masyarakat adalah energi positif itu adalah menghasilkan sesuatu hal yang baik. Ya kan? Kalau bisnis adalah untung. Kalau rumah tangga harmoni. Kalau punya anak harmoni. Jadi kalau kita ngomong hal negatif, kalau bisnis rugi. Rumah tangga berantakan. Punya anak berantem. Itu kan yang selalu terjadi di dalam konotasi positif dan negatif. Dan energi positif negatif itu jadi energi itu adalah kekuatan sebenarnya kan Mas Gun, itu ada di dalam diri kita. Semestinya adalah kekuatan. Energi positif negatif itu adalah kekuatan dan ada di dalam diri kita. Oke, tidak terlihat tapinya. Kalau terlihat saya yang kabur, Mbak. Oh iya ya, yang kalau kita lihat itu kita jadi kabur, benar-benar. Soalnya kita sampai di situ dulu ya, kita sampai di pembahasan bahwa energi positif ya, entah itu tadi Mas Gun mengatakan baik positif dan juga negatif, tetapi kita bicara tentang energi positif dulu, adalah kekuatan yang tidak terlihat, ini ada di dalam diri kita. Ini semestinya yang membantu kita melakukan sebuah perubahan, mendorong kita untuk berkembang begitu ya Mas Gun. Betul. Nanti kita bahas di sesi berikutnya, ini sebenarnya posisi energi ini tuh ada di mana, energi positif ini ada di mana, dan apa perbedaannya atau di mana letaknya dengan posisi energi ini di posisi hukum keseimbangan. Kan kita bicara hukum kekekalan energi kan ya, yaitu tentang energi positif dan negatif yang tidak bisa dimusnahkan. Nah, kaitannya pula nanti dengan energi atau dengan hukum keseimbangan itu apa? Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Smart Listener, Anda bisa sampaikan chart Anda untuk kita analisa ke 0812 11 12 959. Jadi tanggal lahir, bulan, tahun kelahiran sampai dengan jam kelahiran Anda. Dan bisnis yang sekarang ini sedang Anda geluti atau karir yang sedang Anda bangun. Kami jelas sesaat. Tetaplah bersama kami, Smart Astro Science. Kembali Anda ikuti Smart Astro Science. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kami kembali mengingatkan periode perpanjangan early bird ini tanggal 1 Februari sampai dengan 3 Februari. So, segera pergunakan kesempatan ini ya. Dan untuk Anda yang punya komunitas, entah komunitas apapun, komunitas usaha sepeda misalnya, komunitas usaha jamu, komunitas bakso misalnya, atau komunitas yang lain, silahkan ya Anda kunjungi 0822 1127 7768 karena akan Anda dapatkan ya harga spesial untuk Anda. Begitu pula dengan mahasiswa dan juga pelajar. Ini banyak banget juga loh Mas Gunadi, mahasiswa dan pelajar yang mendaftar ikut di acara ini. Amazing ya, mereka benar-benar sudah berinvestasi leher ke atas. Ini pasti kelak nih bisa jadi mungkin penggantinya Bu Sri Mulyani kali ya. Oh iya, pasti Mbak. Jadi yang kita harapkan justru anak-anak muda ini, kan kalau kita lihat sekarang anak-anak muda ini begitu luar biasa, Mbak. Yes. Ya kan? Apalagi anak-anak yang baru tamat di masa pandemi ini, itu mereka luar biasa strugglingnya kalau kita melihat. Tapi disitulah alam, gitu loh, melatih mereka di masa pandemi ini kayak mereka masuk kawah candra di muka. Lolos dari pandemi ini, mereka akan menjadi entrepreneur yang luar biasa buat Indonesia. Betul, betul banget. Betul kan? Jadi kita jangan berarti mereka ini sebenarnya lagi mengumpulkan energi positif dan membangkitkan energi positif ini dengan ikut acara ini ya Mas Gun? Betul. Jadi kita jangan berpikir bahwa lagi susah itu gitu loh. Kita lagi susah ini, waduh ini negatif. Justru itulah tantangan yang diberikan alam atau kita bilang tantangan yang diberikan Tuhan. Kamu bisa lewatin nggak? Kalau kamu bisa lewatin, bahwa kamu akan menjadi seorang yang luar biasa. Oke. Jadi Tuhan itu juga adil. Tuhan itu kalau memang menurunkan
cobaan, menurunkan penyakit, pasti beserta jawabannya, Mbak. Tapi bukan langsung side by side. Hanya orang yang berusaha, hanya orang yang mencari yang akan mendapatkan obatnya. Oke. Kok aku jadi teringat dengan kalimat bijak yang mengatakan hanya orang yang murni hatinya yang akan melihat Tuhan. Betul. Akhirnya di agama berbilang begitu, tapi kita tidak ngomong kan. Hanya orang yang murni hatinya akan menemukan kebenaran. Menemukan kebenaran jawabannya. Mas Gun, kita sambung dulu bicara tentang energi positif ini ya. Sebenarnya di mana sih posisi dari energi positif ini gitu? Ada di mindset, di dalam diri kita, atau itu ya itu akan kelihatan ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita mengucapkan sesuatu. Itulah bentuk dari energi. Tapi dia ada di mana sebenarnya? Oke, kalau kita berbicara di mana, saya akan berbalik dulu. Saya coba share screen untuk melihat posisi alam semesta, Mbak. Ini adalah planet-planetnya kita di tata surya. Pada saat dia berputar, ini kan akan menimbulkan momentum energi kalau kita bisa berbicara dari sisi fisika, Mbak. Nah, saya coba berbicara secara sisi tekniknya gitu loh. Kan bumi berputar di orbitnya tetap, Mbak. Bumi berputar di orbitnya terjadi keseimbangan kan? Apa yang terjadi gitu loh? Bumi berputar terus-menerus ini di di keseimbangannya ini. Nah, selalu seimbang kan? Kita kalau di dalam astrologi kita melihat di dalam bumi ini gitulah antara planet-planet ini, terjadilah sudut lancip dan sudut tumpul antara bumi, antara planet ini. Ya kan? Ini yang mungkin disebut sudut lancip, ini yang disebut sudut tumpul. Nah, kita membahasakan sudut lancip itu adalah energi negatif. Sudut tumpul itulah adalah energi positif. Tapi baik energi negatif ataupun energi positif ini tetap ada di dalam alam semesta ini. Ya kan? Ya. Jadi planet ini bergerak terus-menerus, selalu membuat sudut tumpul dan sudut lancip. Nah, efek daripada sudut tumpul dan sudut lancip ini akan berakibat ke manusia yang kita bilang bahwa sudut lancip gitu loh, itu adalah tantangan buat kita. Sementara sudut tumpul kelihatannya kita lagi baik. Atau juga bahasanya kita secara bahasa umum, sudut lancip kita lagi mengalami masa-masa jelek. Sudut tumpul kita lagi mengalami masa yang bagus. Betul kan? Nah, dari sinilah astrologi lihat, oh sio ini yang bagus, oh sio ini yang jelek. Karena menghitung dari sudut tumpul dan sudut lancip. Tapi kalau kita dari manusia melihatnya, kita nggak peduli sudut tumpul atau sudut lancip, itu adalah siklus kehidupan manusia. Itu adalah siklus kehidupan manusia, Mbak. Sudut lancip seolah-olah kita mendapatkan tugas dari Tuhan. Bisa nggak kita selesaikan tugas itu? Seolah-olah sudut lancip itu kita menghadapi ujian. Sudut tumpul kita mendapatkan bonus. Atau kalau ngomong di tempat kerja, sudut lancip kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Akhir bulan kita gajian kan? Akhir bulan kita gajian, Mbak. Nah, anggap saja kita ini kerja bukan seperti Mbak Ola yang kerja bayar gajinya rutin. Kita ini adalah pengusaha. Atau kita ini adalah pekerja freelance. Kita harus menyelesaikan pekerjaan dari customer kita, dari klien kita, baru kita mendapatkan bayaran. Apa yang terjadi kalau pekerjaan yang dibebankan ke kita tidak kita selesaikan? Apakah kita bisa mendapatkan bayaran? Ya. Betul kan? Gitu loh. Nah, bagaimana kita memandang energi negatif atau dari energi positif ini? Semestinya tergantung daripada mindset kita dan tergantung daripada tanggung jawab kita. Betul kan? Makanya di tahun kerbau ini, saya akan kasih satu bocoran gitu loh Mbak, untuk kita tanggal 10. Kata kuncinya, kalau kita mau mendapatkan hasil yang positif, kita harus bangun apa? Responsible. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita mau kerjakan. Kalau kita tidak bertanggung jawab, sama seperti kita dikasih tugas dan kita tidak menyelesaikan tugas itu, boleh enggak kita mendapatkan reward? Jadi ada satu peribahasa gitu loh. Kita ngomong, if you can serve the king well, you get reward. If you cannot serve the king well,
you get punishment. Betul kan? Jadi kalau kita bisa serve orang dengan baik, kita secara tidak langsung alam semesta pasti membayar kita. Makanya dia ngomong, alam tidak buta. Ya. Atau ada peribahasa ngomong, the more you give, the more you get. The more you get. Ya. Betul kan? Orang bilang, orang yang berpikiran negatif, gue memberi terus kepada orang, gue rugi dong. Tapi dia tidak sadar, selama kita hidup, kita diberi banyak gratis sama alam semesta. Kita diberikan napas, kita diberikan air, kita diberikan makanan. Itu kan alam semesta yang memberi kita. Kenapa kita tidak thank juga? The more you give, the more you get. Berarti Mas Gun, maaf ini kalau sedikit saya potong ya penjelasannya Mas Gun untuk menajamkan, berarti posisi energi positif itu ya sebenarnya di dalam diri kita. Kalau berangkat dari hukum kekekalan energi, kan hukum ini mengatakan bahwa energi nggak bisa dimusnahkan kan Mas. Betul. Hanya bisa berubah bentuk ya kan. Alam sudah memberikan energinya dalam bentuk pemberian, banyak banget ya, udara ya pertemanan, ya alam semesta, ya kita makan dan sebagainya, itu juga berkat ada kerja orang lain dan sebagainya. Berarti ya kalau tadi kita berangkat dari yang Mas Gunadi sampaikan, the more you give, the more you get, berarti energi positif ini harus berwujud dong, harus kita wujudkan dalam bentuk perbuatan atau juga perkataan gitu ya, perbuatan yang baik, yang nolongin orang gitu ya, yang ikhlas, terus perkataannya juga perkataan yang tidak kasar, tidak menjatuhkan dan sebagainya. Itu yang bisa dikatakan sebagai bentuk dari energi positif tadi, sebagai respon kita terhadap pemberian alam semesta ya Mas Gun. Betul sekali Mbak, makanya kalau teman-teman coba googling, ada dari secara sains gitu ya, bilang bahwa ada 4 hormon kebahagiaan yang keluar dari tubuh kita. Pertama adalah kalau kita olahraga, minimal 1 jam sekali, akan banyak hormon, terutama hormon dopamin yang keluar dari tubuh. Kedua gitu loh, adalah hormon apa? Kita harus banyak memberi kepada orang lain. Kita harus banyak memberi kepada orang lain. Pada saat orang itu berbilang, thank you Mas, thank you Mbak Ola, gara-gara pemberian kamu, saya selamat. Otomatis tubuh kita akan mengeluarkan hormon endorfin. Kita merasa senang gitu loh. Makanya kenapa gitu loh, kita harus selalu berpikir positif. Kita harus selalu memberi. Itu yang dimaksud the more you give, the more you get. Untuk diri kita, bukan hanya dalam hitungan material, Mbak. Makanya di dalam sini, mohon maaf gitu loh Mbak, ibu-ibu gitu loh yang tinggal di rumah, itu lebih banyak stresnya. Kenapa? Sudah masakin buat suaminya, sudah ngajarin anaknya bandel-bandel, gitu kan? Sudah merasa berkorban buat keluarga. Balik-balik suaminya datang bukan bilang, aduh mama, sudah thank you ya, anak saya dijagain, baju saya dicuci, diomelin sama suaminya. Begini aja ribut, kok badan bau bawang putih. Stres Mbak ibu-ibu. Betul kan? Padahal dia mengharapkan pujian dari suaminya. Makanya kalau kita ngomong, coba deh puji deh istrinya kita setiap kali balik. Walaupun mungkin dia masak, ada keasinan, yang namanya manusia bisa berbuat salah. Tapi dia sudah merasa masak dengan penuh cinta terhadap suaminya. Dengan penuh cinta terhadap anaknya. Balik dari kantor, diomelin sama suaminya, apa nggak stres? Coba kalau dipuji, Ma, makanannya ini begitu luar biasanya, walaupun itu nggak usah enak. Nggak usah bilang pakai walaupun, udah enak banget aja dipuji. Betul kan? Jadi belum dimakan aja, si istrinya kita sudah berbahagia. That itu salah satu. The more you give, the more you get. The more you get. Oke, baik Mas Gun, kita jeda dulu ya. Saya jadi tahu berarti Mas Gunadi sering melakukan itu di rumah ya. Jadi kalau iya istri dong. masak, Saya setiap hari pasti cium istri saya 2-3 kali, even lebih Mbak. Oke. Itulah salah satu bentuk. Walaupun mungkin lagi nggak suka, tapi itu adalah bentuk kita memberi bahwa istri itu dihargain, pasangan kita dihargain. Tapi kalau kita pasang di pasang muka asem begini gitu loh kepada pasangan,
Stres lah, Mbak. Oke, baiklah. Kita sambung nanti di sesi berikutnya. Smart Listener, masih ada satu sesi yang tersisa. Habis ini kita bahas mengenai bagaimana posisi dari energi positif ini dengan kedudukannya di dalam hukum keseimbangan. Mbak Siti Fatima, ada Pak Mada dan juga Pak Gunawan. Nanti kita bahas ya WhatsApp Anda di sesi berikutnya. Kami jeda sesaat untuk satu sesi terakhir. Tetaplah bersama kami, Smart Astro Science. Kembali Anda ikuti Smart Astro Science. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, sebelum kami mengunjungi Anda di WhatsApp, kami ingin menyapa Anda dulu yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Apa kabar untuk Anda yang ada di Medan? Selamat malam. Kemudian di Pekanbaru, Palembang. Kami juga menjumpai Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan sekitarnya. Selamat malam ya. Silakan Anda boleh bergabung bersama dengan kami dalam Smart Astro Science malam hari ini. Bisa dikirimkan chart Anda, masih ada waktu. Tapi kami juga mau informasikan bahwa kami akan bedah ini sebenarnya apa yang ada di balik tahun kerbau logam ya. Mungkin Anda sudah baca cuplikan-cuplikan atau tulisan-tulisan prediksi, tafsiran, ramalan ya di berbagai media berkaitan dengan sio ini dan sio itu dan sebagainya. Tetapi selalu kalau bicara bersama dengan Mas Gunadi, ada pengayaan yang luar biasa, ya, yang kita nggak dapat itu dalam bacaan-bacaan reguler ordinary itu, gitu kan? Karena memang Mas Gunadi tidak semata-mata menggali atau membaca yang begitu, ya. Jadi justru Mas Gunadi mengajak kita ini membahas kedalamannya itu loh, ya. Kalau misalkan orang bicara tentang ramalan sio itu ya hanya di radius ya di jarak atau di kedalaman 200 meter gitu ya. Kita nih diajak sampai yang berkilo-kilometer untuk memahaminya. Jadi memang butuh orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan hati. Kami doakan Anda terpilih ya untuk bisa bergabung nanti di tanggal 9 dan 10 Februari ya, Mas Gunadi Wijaya ya. Karena dia butuh mindset yang benar-benar harus terbuka lah, mau belajar dari berbagai sisi ya, Mas Gun. Betul. Jadi saya tuh Mbak, saya bukan mengajarkan astrologi, tapi saya mengajarkan kehidupan dengan astrologi sebagai tools. Saya mengajarkan kehidupan dengan astrologi sebagai alat bantu. Itu yang berbeda. Sementara mungkin di luar bercerita tentang astrologinya. Itu yang mungkin berbeda gitu Mbak. Jadi astrologi adalah tools saya bagaimana kita mesti sukses di dunia ini. Gitu loh. Bagaimana astrologi mengajarkan petunjuk, bagaimana kita menghadapi semua kesulitan, ya kan? Ya. Bagaimana kita bisa menjadi sukses. Jadi saya mengajarkan ilmu kehidupan. Jadi saya bukan mengajarkan astrologi, gitu loh. Oke. Bukan mengajarkan astrologi. Mas Gun, kita beralih dulu ke tadi penjelasan. Saya ingin gali lebih dalam tentang energi kan bersifat kekal. Artinya hukum kekekalan tadi kita sudah belajar. Tadi Mas Gun juga sudah sampaikan, itu tidak semata-mata ya tersimpan. Energi itu harus diwujudkan, baru itu jadi energi positif. Dilakukan gitu ya, baru itu jadi energi positif. Dikatakan dengan baik, baru jadi energi positif. Nah, kita juga sering menyebut ada energi negatif. Nah, posisi dia dan apa kaitannya dengan hukum keseimbangan ini bagaimana, Mas Gun? Mohon penjelasannya. Oke. Jadi kalau kita ngomong tadi, kalau kita udah ngomong alam semesta, hukum kekekalan, energi itu tidak musnah, hanya berubah bentuk, Mbak. Makanya kan kita ngomong ada hukum tabur tuai. Iya. Apa yang kau tabur, kalau engkau menabur angin, maka engkau akan menuai badai. Betul kan? Jadi artinya gitu loh, alam itu luar biasa banget. Saya menabur angin, dapatnya badai. Artinya apa? Pada saat lokasi satu, alam akan membayar beratus-ratus kali lipat. Kita cuma menaburkan biji. Alam akan memberi kita penghidupan selama 1 tahun. Betul nggak gitu loh, buah-buahan. Kita cuma menabur biji. Tapi dengan biji itu yang kita pelihara, yang kita tumbuh gitu loh, kita pelihara, kita siramin, akan menghidupin kita selama 1 tahun. Itu juga aplikasi adalah the more you give, the more you get. Betul kan? Jadi dengan kondisi begitu gitu loh adalah apa? Mau nggak kita menabur buah-buah kebaikan? Mau nggak kita menabur ilmu pengetahuan di dalam leher ke atas kita untuk berbuah nanti di masa depan?
Atau kita lebih memilih secangkir kopi, sepotong pisang goreng yang ditelan gitu loh, langsung masuk ke dalam mulut. Bukan berarti secangkir kopi atau sepotong pisang goreng tidak berharga, tapi nilai yang dikasihkan ini seperti biji-bijian yang akan tumbuh nanti, yang akan panen dalam 1-2 tahun, dan kita akan berterima kasih. Thank you gitu loh, bahwa saya sudah diajarkan ilmu ini. Nah, disitulah alam semesta bekerja. The more you give, the more you get. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang menggali ilmu pengetahuan akan mendapatkan outcome berlipat-lipat kali. That's the key. Itulah kunci para motivator, Mbak. Ya kan? Nah, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, walaupun memang kita juga mengharapkan ada hasil. Kita tidak memberikan gratis. Kenapa kita tidak memberikan gratis? Pada saat kita memberikan gratis, kadang-kadang kebanyakan orang tidak menghargai. Kita tidak menghargai udara yang diberikan oleh Tuhan. Dengan masa COVID ini, udara itu sangat-sangat berharga. Tidak bisa bernapas, cepat kita menghadap Yang Maha Kuasa. Ya, selesai begitu ya. Selesailah sudah gitu loh. Baik. Itu kan yang terjadi. Ya, jadi ada hukum keseimbangan. Makanya kenapa seringkali kita mengatakan nggak boleh nih ada energi negatif, tapi ternyata itu alam semesta kayak sudah memang men-setting supaya ada keseimbangan ya, Mas Gun ya. Betul. Jadi masa komuni ini adalah keseimbangan alam. Kita sekarang selama ini sudah merusak alam. Kita berpikir, saya kan nggak merusak alam. Secara tidak langsung mungkin saya tidak merusak alam. Tapi apa yang kamu pikirkan, kamu berkontribusi terhadap kerusakan alam. Misalnya gitu loh. Saya tidak ngomong bahwa apa gitu loh. Misalnya, wah lapisan ozon kita ini gitu loh menipis karena kita pakai minyak bumi berlebihan menyedot. Kita pakai nggak listrik di rumah kita? Kita ngomong kita nggak nyedot minyak bumi. Iya, tapi kita turut berkontribusi. Kita pakai listrik ya kan, sementara bahan bakar listrik itu. Betul kan? Kita ikut berkontribusi. Jadi artinya kita tahu gitu loh, kalau kita ngomong peperangan, orang jahat berkuasa, bukan karena orang jahat berkuasa, orang baik tidak bertindak. Oke, baik. Mas Gun, kita ke WhatsApp. Kita kasih kesempatan ini semua listener yang sudah menanti. Ada Ibu Siti Fatimah ya di Tangerang. Kelahiran 20 Mei 71, Mas Gun. Sebentar saya share screen dulu, Mbak. 20 Mei 71 ya. Ibu apa tadi? Siti Fatimah. Ibu Siti. Oke, Ibu Siti 20 Mei 71 ya. Jamnya tahu nggak, Mbak? Pukul 20. Pukul 20. Pertanyaannya? Pukul 20. Ya. Berkaitan dengan elemennya apa dan usaha apa yang paling cocok ya. Kemudian ini suaminya juga ada, sehingga dia pengen lihat kesesuaian, kekompakan energinya dengan suami untuk membangun usaha, Mas Gun. Oke, suaminya tanggal berapa? 2 Januari 70. 2 Januari 1970. Jam? Iya. Jamnya? 10 malam. 10 malam. Oke. Yes. Oke. Saya ngelihat Ibu Siti dulu ya. Ibu Siti ini kita ngomong elemennya adalah elemen kayu yang lahir di musim panas. Makanya kita ngomong kayunya kayu lemah. Walaupun dia sionya sio babi. Ini yang berbeda, Mbak. Ibu Siti sionya sio babi. Tapi kalau kita ngelihat astrologi yang benar, kita berdasarkan tahun, bulan, hari, dan jam. Seperti yang terpampang di sini, Mbak. Ini adalah berdasarkan tahun, gitu loh. Ini berdasarkan bulan, ini berdasarkan hari, dan ini berdasarkan jam kelahiran. Jadi kalau yang ada di luaran, itu kan selalu bercerita, sio saya apa. Makanya saya bilang kalau cuma sio saya apa, kita cuma punya 12 sio. Berarti penduduk dunia yang 8 miliar dibagi 12 sio, rata-rata 700 juta. Sementara saya melihat bulan, hari, dan jam, sehingga terjadi probability kira-kira 32 triliun. Nah, melanjutkan lagi balik kepada Ibu Siti gitu loh. Ibu Siti ini adalah orang yang berelemen kayu lemah. Jadi dia akan cocok banget jika berbisnis atau berusaha
yang berelemen air dan kayu. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana kecocokannya terhadap sang suami. Ya kan? Dia Ibu Siti memerlukan air dan kayu. Kita lihat apakah sang suami itu elemennya air dan kayu. Jika sang suami elemennya air dan kayu, maka kita ngomong terjadi keselarasan energi. Jika tidak air dan kayu, kita ngomong tidak terjadi keselarasan energi. Tapi begitu, apa yang harus dilakukan sehingga energi menjadi selaras? Itulah membangun energi positif, Mbak. Bukan sekedar ngomong. Nah, sekarang kita lihat, suaminya ini berelemen apa? Air dan kayu bukan? Ting tong. Lihat, gitu loh. Suaminya ini adalah berelemen air kuat. Wih, oke. Jadi artinya gitu loh, Ibu Siti dengan suaminya ini secara pola energi pasangan suami istri yang kawin satu. Sinkron banget, saya bilang. Tapi bukan berarti kalau sinkron itu tidak ada masalah. Tetap hidup kita ada masalah, Mbak. Ya kan? Makanya saya bilang, oke, dengan si suami, Ibu Siti ini sinkron. Si suami akan mensupport apapun kemauannya Ibu Siti selama melakukan hal yang positif. Oke? Nah, buat si suami gitu loh, Ibu Siti ini adalah sumber keuangannya. Jadi saya bisa bilang buat si suami, sejak mereka menikah, keuangan dari sisi suami meningkat. Dari Ibu Siti juga, sesudah dia menikah, dia merasa mendapatkan support yang luar biasa. Dia adalah pasangan yang luar biasa, betul nggak, Mbak? Selamat, gitu loh. Jadi tapi bukan berarti ya? pasangan yang luar biasa ini tidak sirna daripada goncangan. No, goncangan hidup tetap ada, tapi mereka bisa bertahan di dalam badai. Mereka bisa dancing in the rain dengan harmoni. Dancing in the rain. Oke. Mas Gun, mohon maaf saya harus potong perbincangannya. Kita harus tutup obrolan kita malam hari ini. Selesai ya, jam 10. Iya, sudah. Rasanya belum bergerak. Kirain baru sesi pertama ya. Iya. Mas Gun, kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut ya ke Mas Gunadi, mereka bisa menghubungi Mas Gunadi kemana? Oke, kalian mau bertanya gitu loh kan, bisa ke handphone saya, WA ya, 0812 1076 2888. 0812 1076 2888, tapi WA only ya, karena saya silent. Oke, baik. Mas Gun, kita harus tutup perbincangannya mengenai bagaimana menghidupkan energi yang positif. Rasanya sih sebenarnya masih ingin menggali lebih banyak. Oh, banyak banget, Pak. Kita kan belum ngomong masalah action ya. Betul. Bisa kita lanjutkan minggu depan. Baik, kita lanjutkan minggu depan ya, karena kita baru membahas mengenai basicnya dan kemudian itu berasal dari mana, apa keterkaitan antara satu energi dengan energi yang lain. Semoga ini bisa memberikan insight untuk Anda, dan kami mengajak Anda untuk bergabung di tanggal 9 dan 10. Yuk pastikan Anda sudah menjadi peserta di dalamnya. Anda bisa mendapatkan informasi ke 0822 1127 7768. Kami pamit. Saya Lana Nurlija. Saya Gunadi Wijaya. Smart Astro Science. Smart Astro Science. Untuk hidup yang lebih arif dan bijaksana. Oke, terima kasih Mas Gun, bijaksana dan bijaksini ya. Bye-bye. Ya. Oke. Smart Sukses tadi syutingnya. Memahami semesta alam untuk hidup yang lebih arif. Smart Astro Science.